Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufindo dengan NIM 20.01.02.0004 dengan mata kuliah Praktikum Pengauditan, dosen pengampu Ibu Dian Wulansari MAK. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Atlas. Selamat menyaksikan. Jadi kita pencet materialitas awal. Nah, di sini muncul ada total aset bersih. Ini sebelumnya ini belum muncul ya, karena kita sudah input laporan keuangan dari CALK. Jadi kolom-kolom yang berwarna putih ini akan otomatis terisi seperti total aset bersih. Dan di sini kita menggunakan total aset. Sebenarnya itu ada beberapa pilihan karena nggak tahu ini ngerekamnya nggak muncul pilihannya. Setelah itu ini ada pilihan entitas normal, dan juga ini ada 50%. Kita ambil dari yang paling rendah, itu prinsip kehati-hatian. Juga 3% itu kebijakan dari kantor, kita ambil dari yang persenan paling bawah. Terus yang atas kalau sudah selesai, ini entitas normal, ada juga entitas nirlaba. Karena di sini tidak muncul pilihannya, mungkin bisa dipencet di Atlas, ada pilihannya. Setelah kita selesai mengisi ini, apabila tidak ada materiali, tidak perlu kita pencet ya, maka akan muncul status komplit. Setelah itu kita next. Setelah kita next, maka akan ada indeks A210. Ini analisis perbandingan data antar periode. Kita pencet. Nah, ini kita tinggal memasukkan rumus saja ya. Ini menggunakan rumus nama akun dibagi total aset. Jadi akun yang pertama kas Tarakas itu dibagi dengan total aset semua sampai bawah, seperti piutang usaha itu dibagi dengan total aset yang akan kita audit. Sebegitupun sebelahnya yang tahun 2019 juga. Jadi kita tinggal scroll saja atau tinggal narik saja ke bawah. Setelah selesai, jadi kita akan menulis kesimpulan, tidak ada salah saji. Setelah kita mengisi kesimpulan, maka akan muncul komplit untuk indeks perbandingan antar periode. Sebelahnya juga ada alasan-alasan. Setelah kita mengisi antar periode, ini analisis rasio keuangan. Bisa dilihat ini ada akun, aset, ada beberapa akun yang sudah dikelompokkan dari aset lancar, liabilitas jangka pendek, jangka panjang. Nah, di sini pertama rasio lancar ini bisa kita lihat rumusnya di samping. Saya geser terlebih dahulu kursornya. Oke, aset lancar kita geser. Nah, seperti ini rasio lancar, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio kas juga kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Begitu juga rumus-rumus yang ke bawah itu. Jadi tinggal mengambil tinggal ngeling dari kolom-kolom mana yang perlu kita hitung. Sini juga cukup banyak rumus, jadi nggak perlu bingung dalam pengisian Atlas dalam hal rasio. Lalu kita geser. Nah, apabila di kelompok akun atau di akun tidak terdapat akun persediaan, maka kita bisa ngisi dengan rumus 0 dibagi sesuai rumus yang diperlu. Kalau kita scroll bawah itu ada nama akun ya, kalau yang atas itu kelompok akun. Kalau sudah selesai,
kita tinggal pilih tidak terdapat risiko salah saji material apabila tidak ada yang janggal di rasio ini. Setelah itu kita kembali ke previous index, maka ini kita tinggal ketik ya, tidak ada salah saji material. Ini auto mengisi yang warna putih ini seperti kesimpulan. Setelah di next index, maka akan muncul pemahaman entitas dan lingkungan. Ini informasi umum dan aspek legalitas ini kita isi sesuai dengan CALK. Ini ada kontak klien, terus ada informasi umum, nomor dan tanggal akta pendirian. Kita isi sesuai apa yang diminta. Ini ada nama susunan pemegang saham dan juga jumlah saham yang ada. Pengurus perusahaan juga kita isi seperti komisaris, direktur utama, dan direktur. Apabila tidak ada data yang perlu, kita bisa ketik N per A. Lalu ini ada surat izin usaha, kita mengisi surat izin usaha, terus ada tanda daftar perusahaan dan lain-lain. Terus ini kantor pusat, ini apabila kantor pusat klien itu milik sendiri, kita pilih milik sendiri. Apabila sewa ya juga kita bisa pilih sewa, karena ini milik sendiri jadi kita pilih yang milik sendiri. Setelah kita sudah mengisi semuanya, kita kembali ke atas, kita cross check lagi. Nah, ini kita mengisi simpulan yang tadi. Setelah itu ada struktur organisasi dan tanggung jawab. Ini kita tinggal menempel struktur organisasinya seperti apa dan juga tanggung jawab per job desk-nya masing-masing. Setelah itu ada proses analitas bisnis utama, ini yang ketiga. Nah, ini seperti rangkuman uraian penyimpanan dan pengendalian kas. Ini seperti apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi kita isi dari awal, menyimpan atau pengendalian kasnya itu seperti apa. Kalau sekiranya rangkuman sudah selesai diisi, kita kembali ke previous index. Setelah itu ke 4 pemahaman peraturan. Di sini peraturan apa saja yang diperlukan, ini juga ada nomor 40 tahun 2007 atau 2002 itu. Maaf, agak kecil tulisannya. Setelah itu kalau sekiranya patuh, kita tinggal pilih patuh atau tidak. Setelah itu kita pilih peraturan yang relevan yang terdapat kemungkinan tidak ada salah saji material. Ini kalau sudah selesai, kita lanjut ke 5 ke 6 ini. Ya, ini ada aspek keuangan, kita tinggal pilih posisi liabilitas. Ini saya juga kurang paham terkait dengan pengisian ini. Saya hanya diberikan Pak Taufik data langsung atlasnya, jadi kata beliau tinggal ngikutin apa yang ada di atlas tersebut. Pada analitis faktor kecurangan ini TCWG ini kita tinggal baca-baca. Saya juga kurang paham terkait dengan pengisian ini. Saya mengikuti apa yang diarahkan Pak Taufik. Setelah pengisian TCWG selesai, kita bisa lanjut ke next index. Ini ada inherent risk. Saya juga kurang paham Pak terkait dengan pengisian ini.
Ini transaksi yang sering digunakan. Saya rasa setara kas ini hal yang sering digunakan ya, atau yang sering terjadi. Salah satu ini mengikuti data dari Pak Taufik, pengisian inherent risk ini. Kita tinggal mengambil kesimpulan inherent risk telah dilakukan kalau sudah mengisi semuanya itu. Setelah itu di next index ada control risk. Ini kalau sudah lingkungan pengendaliannya sudah baik, kita tinggal beri tulisan sudah baik. Terus kalau sudah selesai kita pilih next index. Apakah klien memiliki TCWG? Kita sudah mengisi TCWG, jadi kita tinggal pilih ya. Dan SPI, sistem pengendalian internal, juga punya. Dan ini terkait ROMM, ini juga saya mengikuti arahan Pak Taufik dengan mengisi apa yang ada. Setelah itu kalau sudah selesai kita tinggal penentuan ROM telah dilakukan atau belum. Kalau sudah, kita tinggal pilih yang dilakukan. Ini kita next index. Nah, ini audit strategi memorandum, ini sudah di A280. Kalau kita next index lagi, ini kembali ke A220 yang pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.